Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih Bapak Ibu para Deputi Gubernur Bank Indonesia yang berkenan mendampingi, teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai dimanapun berada. Izinkanlah pagi hari ini saya selaku Menteri Sekretaris Negara, terima kasih. Jadi begini teman-teman media dan masyarakat yang kami cintai, bahwa kemarin secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden, yang kemudian sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama kita mengacu kepada Undang-Undang Bank Indonesia, maka yang pertama Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio, tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, secara administratif tentu hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut, karena sesuai mekanisme maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai pejabat gubernur sementara. Di dalam catatan, yang dimaksud dengan Deputi Gubernur Senior adalah Ibu Destri Damayanti. Demikian yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan dinamika yang terjadi terhadap surat usulan pengunduran diri, dan kami mewakili pemerintah menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa marilah kita terus menjalankan tugas kita sesuai dengan kewenangan kita yang sudah diberikan oleh undang-undang, di mana BI memiliki peranan untuk menjaga moneter kita. Kenapa Cina bisa maju? Ada yang muncul. Deng Xiaoping, muncul Chu Rongji, saya baca cerita sejarahnya gitu ya. Yeah. Atau Singapura. Kenapa bisa ada Singapura? Ada muncul seorang Lee Kuan Yew yang betul-betul pengen negaranya maju gitu. Nah, pertanyaan saya, banding Singapura yang dekat lah, masa sih kita 280 juta? 10% saja punya pikiran seperti itu, yakin negara ini maju. Kita melebihi jumlah penduduk Singapura. Jadi maksud saya itu, jadi artinya udah 1% aja dah. 1% kalau 2,8 juta saja kita hitung. Gua rasa pejabat gubernur, bupati, presiden, menteri dijumlahin belum sampai 2,8 juta kan. Bahkan PNS saya dijumlahin ya segitu-gitu juga, masih belum sampai juga gitu loh. Nah, jadi saya ada orang yang optimis bahwa akan ada masanya Indonesia itu lepas dari ini semua. Nah, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya. Selamat datang di channel ini. Nah, teman-teman, kita telah melihat sebuah cuplikan video yang cukup menarik kita bahas pada saat ini, teman-teman. Nah, teman-teman, di dalam video ini ada beberapa komentar atau tanggapan masyarakat Indonesia. Nah, di sini teman-teman saya akan membacakan komentar-komentar itu satu persatu. Nah, dalam hal ini teman-teman terlebih dahulu bahwa komentar ini adalah sebagai isi hati dari masyarakat terhadap kecewanya masyarakat pada kinerja Polri, yang kita tahu Polri itu bernama Listio Sigit karena kinerjanya yang buruk ya.
tidak memihak kepada masyarakat, tetapi lebih membela kebohongan-kebohongan yang tidak baik untuk masyarakat. Nah, jadi teman-teman langsung saja. Di sini ada yang berkomentar mengatakan, teman-teman, kalau gampang dilupakan, kenapa ijazahnya Jokowi selalu ada yang menanyakan? Ya, Luhut itu benar-benar lupa diri. Ya, semua polisi sekarang adalah menjadi pendusta, menjadi termu-termunya Jokowi. Ya, mereka itu bekerja bukan untuk negara Indonesia, tetapi mereka bekerja untuk Jokowi sendiri. Apa yang dibilang Jokowi mereka selalu ikuti dan selalu nurut. Ya, sehingga Jokowi pun apa yang diperintahkan Jokowi selalu diikuti. Ya, saya herankan kepada Jokowi, padahal dia bukan siapa-siapa lagi. Dia memang betul mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 menjabat selama 10 tahun lamanya. Tetapi bukan seperti begini juga, seenaknya mengatur semua aparat-aparat yang ada di Indonesia ini, salah satunya adalah Polri. Ya, sehingga pun Polri menjadi termunya Jokowi dan antek-anteknya Jokowi. Ya, si Listio ini pun tidak cocok menjadi Polri lagi. Masih banyak orang yang lebih cocok di bidang itu. Ya, seharusnya Listio Sigit ini harus dicopot segera mungkin. Ya, betul apa yang dibilang abang ini, harus segera dicopot dan dituntaskan. Semoga orang-orang yang seperti begitu harus dijauhkan dari pejabat-pejabat yang ada di Indonesia. Ya, semoga Jokowi ini segera sadar dan cepat menyadari semua kesalahan yang diperbuatnya, agar Indonesia ini damai dan pulih kembali tanah Indonesia yang subur ke seperti semula. Ya, termu-termu ini rela mati demi membela kebohongan si Jokowi. Ya, semoga termu-termu ini akan menyadari seperti sekarang si Rismon Sianipar telah menjadi termu Jokowi, yang dimana awalnya dia menggebu-gebu menjadi orang yang nomor satu membongkar kasus ijazahnya Jokowi. Tetapi yang pada akhirnya dia berbelok. Dia mengatakan kalau ijazahnya Jokowi adalah palsu. Ya, nah berikut teman-teman. Sepertinya si Rismon takut menjadi orang yang membongkar ijazah Jokowi. Dia takut dipenjarakan, dia takut masuk di bui. Jadi dia memilih menjadi termu Jokowi. Di sisi lain, dia akan menjadi orang yang membela Jokowi dengan alasan tersendiri. Pasti dia sudah disogok oleh termu-termu lainnya Jokowi. Ya, pasti di balik ini semua ada maksud dan tujuan si Rismon. Ya, si Rismon juga takut kalau dia dipenjarakan, dan si Rismon juga takut akan diketahui kalau dia adalah ijazah palsu dari Jepang sana. Ijazahnya si Rismon itu pun dibuat-buat juga, tidak disahkan. Nah, komentarnya seperti begitu ya teman-teman. Dan komentar berikutnya teman-teman, kalau sudah gitu dan tidak bakalan akan ditinggalkan oleh kroni-kroninya setelah tidak menjabat. Kerjakan amanat dari rakyat dengan sungguh-sungguh, karena itu yang akan diingat oleh rakyat setelahnya. Jadi jangan hanya ingin berkuasa belaka dan ingin dianggap sebagai pemimpin yang hebat. Ya, seperti Jokowi yang sok jago, sok hebat, sok memerintah, padahal dia bukan siapa-siapa lagi di Indonesia. Tetapi yang anehnya sekarang dia masih mempunyai pengawal. Kemanapun dia pergi, dia punya pengawal pribadi yang dibayar oleh masyarakat dari uang perampasan pajak masyarakat. Ya, dalam politik orang baik saja dicampakkan, apalagi sama sekedar pemain yang sama tak punya integritas. Ya, Jokowi menghinakan dirinya sendiri akibat ulahnya sendiri. Jangan salahkan orang lain, tetapi salahkan dirimu sendiri yang membuat dirimu seperti begitu. Ya, semua masyarakat Indonesia menghujat dan membuli kamu, tapi itu karena kelakuanmu sendiri yang tidak sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Ya, apa yang dikira bahwa si Jokowi itu baik, ya mungkin Jokowi sudah pikirkan matang-matang sebelum dia menjabat sebagai gubernur,
Solo dia sudah memikirkan bagaimana risiko ke depannya, dan beraninya dia menggunakan identitas palsu sebagai presiden di Indonesia ini sangat-sangat mengherankan dan tidak masuk logika. Ya, kalau berkelakuan buruk pasti ditinggalkan orang yang waras, kecuali Termol rela mati dan rela malu demi membela kejahatan si Jokowi. Ya, Luhut ingat Bung, peti mati sudah di depan mata. Coba berkaca, uji diri sendiri. Luhut itu benar-benar lupa diri. Ya, dia tidak punya malu dan tidak sama sekali tidak tahu diri. Omongannya pun cuma ceplos-ceplos saja, tanpa mikir dan tanpa harus memikirkan akibat apa yang dia bilang itu. Ya, kebanyakan orang-orang yang menjadi termu Jokowi sekarang, mereka membela dan mendukung Jokowi seolah-olah menormalisasikan sebuah kebohongan tersebut. Ya, semoga orang-orang tersebut akan menyadari juga bahwa yang mereka lakukan itu tidak benar. Ya, karena pesona pesugihannya sudah selesai kontrak, tinggal menuai balasannya pun azabnya. Ya, semoga Jokowi dan teman-temannya segera bertobat dan Listio Sigit akan segera dicopot. Dia tidak cocok di bidang itu menjadi Polri. Lebih baik dia menjadi bawahan saja atau tidak dipecah dari dunia kepolisian dan politik juga. Ya, oke teman-teman, mungkin itu saja teman-teman video kita dulu, dan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa teman-teman di video berikutnya.